jadi ini teman-teman ada 7 buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Selamat datang di channel Bunda Nani Rio. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Nani. Teman-teman, di video kali ini Bunda Nani akan melakukan unboxing. Jadi ini adalah pesanan Bunda Nani dari tanggal 8 kemarin. Jadi ini sebenarnya sudah nyampai sejak seminggu yang lalu, cuma baru sempat di unboxing ya teman-teman, jadi baru sempat dibuka. Ini pesannya di Pustaka Fatin Agensi. Jadi ini dari Yogyakarta, isinya itu adalah buku. Jadi kita akan buka satu persatu. Nanti teman-teman Bunda Nani akan bacakan daftar isi. Jadi teman-teman nanti jika ada yang ingin membeli bisa melihat dari daftar isinya itu kira-kira teman-teman itu butuh materi tentang apa. Jadi Bunda Nani ini akan bacakan nanti daftar isinya. Oke, sekarang Bunda Nani buka dulu ya. Bagi teman-teman nanti yang ingin pesan, ini bisa teman-teman lihat di deskripsi, akan saya cantumkan link tokonya. Jadi ini pesannya di Shopee teman-teman ya. Jadi kemarin itu kita ada butuh beberapa buku gitu. Jadi pas cek harganya lumayan terjangkau. Jadi kita nggak harus mengeluarkan biaya banyak. Jadi kemarin di sini saya pesan 7 buku. Jadi 7 buku ini teman-teman harganya lumayan miring teman-teman. 7 buku. Oke. Aduh. Nah, jadi ini teman-teman ada 7 buku, packingnya juga cukup rapi, aman, dibungkus pakai plastik dulu yang plastik putih, kemudian dilem pakai isolasi dan rapi gitu, jadi kedap. Insya Allah aman untuk packingnya aman nih teman-teman, cukup aman menurut saya ya. Nah, jadi pertama Bunda Nani buka dulu. Ini ada 7 buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah pas. Jadi pertama Bunda Nani itu pesan ini, super asyik permainan tradisional anak Indonesia. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, juga ini bukunya sudah dipakai sampul gitu, udah pakai sampul apa nih? Pakai sampul putih bening. Jadi sudah aman menurut saya ya. Di sini Bunda Nani bacakan ya. Ini terbitan penulisnya Novi Mulyani, MPDI. Tahun cetaknya itu tahun 2016, lumayan masih baru ya, masih 5 tahun terakhir. Kemudian di sini Bunda Nani bacakan untuk daftar isinya itu pendahuluan, kemudian bermain bagi anak usia dini. Di sana ada semua materi-materi tentang bermain bagi anak usia dini. Kemudian ada permainan tradisional, pengertian, manfaat, nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional, terus jenis-jenis permainan tradisional. Kemudian ada lagi bagian 4-nya, di sub keempatnya yaitu jenis permainan tradisional. Jadi di sini ada sekitar dari A sampai Y jenis-jenis permainan tradisional. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, E, K. Jadi ada sekitar 24 permainan tradisional di sini teman-teman. Menurut saya ini lumayan murah dan harganya irit. Satu buku ada yang berkisar 20.000 sekian gitu. Saya tidak bisa pastikan deskripsikan sampaikan sekarang berapa. Hanya saja yang saya ingat itu ada yang 20.000 sekian gitu.
Mungkin ini bukunya yang termasuk 20.000 sekian itu, karena ini lumayan jumlah halamannya itu sekitar 180 halaman. Jenis permainan tradisionalnya tadi ada 25, kemudian dia di dalam jenis permainan tradisional itu sudah dituliskan langkah-langkah, kemudian alat-alat dan bahannya. Ini yang pertama ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau pesan, ini menurut saya cukup membantu, apalagi bagi guru-guru yang kekurangan jenis-jenis permainan tradisional ketika menciptakan ide-ide apa sih permainan tradisional yang mau diterapkan minggu ini gitu. Teman-teman bisa lihat dari buku-buku ini. Terus yang kedua masih saya ambil, kemarin saya sempat pesan memang jenis-jenis permainan tradisional itu ada beberapa buku. Nah ini saya ada satu lagi, ini lumayan tipis dibanding yang tadi. Ini ukurannya 108, tadi 180, ini 108. Dr. Ois Kurniati, jadi pengarangnya Dr. Ois Kurniati. Itu nama bukunya Permainan Tradisional dan Perannya dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak. Jadi di sini nih panduan praktis bagi guru TK atau PAUD, SD serta orang tua. Nah saya bacakan daftar isinya. Di sini daftar isinya itu sebelum saya bacakan daftar isinya, saya sampaikan dulu tahun terbitnya. Ini tahun terbitnya 2016, sama dengan yang tadi, jadi masih lumayan baru, masih 5 tahun terakhir ya, masih masuk dalam kategori 5 tahun terakhir. Nah, di sini daftar isinya tadi permainan tradisional dan keterampilan sosial. Terus di bab kedua itu ada peranan permainan tradisional terhadap pengembangan keterampilan sosial anak. Kemudian yang ketiga, luar biasa teman-teman, di sini ada 30 permainan tradisional dan perannya terhadap pengembangan keterampilan sosial anak. Jadi bagus banget menurut saya, ada 30 jenis permainan yang dimasukkan di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini dijelaskan permainannya itu bagaimana, kemudian peranannya terhadap keterampilan sosial, aspek-aspek apa saja yang berperan terhadap keterampilan sosial. Nah, ini judulnya, ini teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan. Bagi teman-teman yang ingin pesan bisa langsung teman-teman nanti buka di deskripsi box, ada saya tuliskan link untuk toko Shopee-nya ya. Kemudian ini sama, masih tentang permainan tradisional. Saya lihat dulu halamannya sekitar 163. Ini pengarangnya Kin Ahroni nama pengarangnya. Kemudian tahun terbitnya saya lihat dulu ya teman-teman, tahun terbitnya yaitu tahun cetakan pertama itu tahun 2012, tapi ini saya belum lihat sini cetakan pertama atau cetakan keberapa. Cuma ini lumayan, menurut saya lumayan bagus karena dia lengkap dengan cara-cara pengembangan permainan tradisionalnya. Ada manfaat permainannya, kemudian beberapa jenis permainannya itu sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada sekitar 17 permainan. Kemudian teman-teman di bagian terakhirnya setelah jenis-jenis permainan itu, kemudian ada lagi permainan-permainan lain yang bisa dibuat gitu, permainan-permainan yang bisa dibuat dengan bahan alam. Di sini ada dibuatkan juga jenis-jenisnya. Kemudian di sini ada tata cara permainannya. Jadi jenis-jenis permainan tadi itu disebutkan tata cara bermainnya serta manfaatnya. Menurut saya ini lumayan bagus juga, cukup membantu bagi teman-teman, bagi ibu guru ataupun bagi orang tua yang ingin mengajarkan anak-anak tentang permainan tradisional. Nah, selanjutnya ini ada 100 plus permainan tradisional Indonesia untuk kreativitas, ketangkasan, dan keakraban. Jadi saya lihat dulu ini teman-teman, pengarangnya itu Ahusna M. Di dalamnya ini
ada berbagai jenis permainan tradisional, ada permainan yang di luar rumah. Nah, di sini dikategorikan teman-teman, ada permainan yang di luar rumah itu terdiri dari 44 permainan, kemudian di bagian kedua itu permainan di dalam rumah itu terdiri dari 32 jenis permainan. Kemudian bagian tiganya itu permainan rakyat 17 Agustusan itu ada 20 permainan. Terus terakhir bagian keempat itu permainan pengundian ada 5 permainan. Di dalamnya saya coba lihat. Iya, ini di dalamnya juga ada tata cara bermainnya. Lengkap dengan tata cara bermainnya. Jadi kalau ini bukunya khusus membahas tentang jenis permainan tradisional. Jadi dalam buku ini memang langsung menceritakan jenis-jenis permainan tradisional. Cocok banget buat teman-teman yang ingin melestarikan permainan tradisional, karena di sini banyak banget jenis-jenisnya. Lebih dari 100 ya kalau dijumlahin semuanya. Kemudian saya pesan ini, buku panduan pendidik, panduan implementasi penguatan pendidikan karakter. Pengarangnya Diah Sriwilujeng. Jumlah halamannya sekitar 91 halaman. Jadi ini tahun terbitnya 2017, lumayan baru juga ya teman-teman ya. Di dalam buku ini daftar isinya itu menjelaskan pertama apa itu pendidikan karakter, kemudian bagaimana melaksanakan pendidikan karakter, terus bagaimana pelaksanaan pendidikan penguatan karakter itu dibagi kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, serta peserta didik. Bagus banget menurut saya ini, karena di dalam daftar isi tadi teman-teman dengar kan ada tentang bagaimana cara mengimplementasikan pendidikan penguatan karakter ini. Ada dari bagaimana kalau kita sebagai kepala sekolah, kemudian bagaimana kalau kita sebagai guru, kemudian bagaimana ketika kita sebagai orang tua, kemudian bagaimana ketika kita sebagai peserta didik. Ini menurut saya lumayan murah, nanti saya akan tuliskan semua harga-harganya di bawah, teman-teman bisa lihat. Terus yang selanjutnya saya pesan buku metode penelitian dan pengembangan, jadi Research and Development R&D ya teman-teman. Ini tahun terbitnya tahun cetakan pertamanya 2019, cetakan kedua ini tahun 2020. Jadi ini oleh Dr. Amir Hamzah MA, Dr. Amir Hamzah MA. Jadi daftar isinya itu ada tentang penelitian pengembangan, kemudian model-modelnya, kemudian domain R&D bidang pendidikan. Ya, cocok banget untuk kita yang sering melakukan penelitian di bidang pendidikan ini teman-teman. Kemudian model pengembangan sumber belajar, kemudian langkah kerja penelitian pengembangan, uji lanjutan hasil pengamatan, uji hasil pengembangan, metode kualitatif, kemudian uji hasil pengembangan metode kualitatif, kemudian ada proposal penelitian. Menurut saya ini cocok banget untuk pendidik, mahasiswa, dan siapa saja deh yang bergerak di bidang pendidikan yang sering melakukan penelitian. Jadi cocok juga buat mahasiswa. Kenapa? Karena harganya miring ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ini metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Ini bestseller teman-teman, Profesor Dr. Sugiono. Jadi ini karya Sugiono, Dr. Sugiono. Ini cetakan tahun 2017. Alhamdulillah juga masih up to date ya teman-teman, masih 5 tahun terakhir. Isinya bisa teman-teman lihat ini. Saya bacakan di bagian satunya itu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terus bagian 2-nya khusus membahas metode penelitian kuantitatif. Kemudian bab 3-nya landasan teori. Kemudian bab 4 metode penelitian eksperimen. Kemudian populasi dan sampel. Kemudian skala pengukuran dan instrumen penelitian. Terus teknik pengumpulan data, analisis data. Terus metode penelitian kualitatif sama dengan penjelasan dari metode penelitian kuantitatif tadi. Kemudian ada bagian poin 4 itu proposal penelitian, terus terakhir penelitian pengembangan.
Jadi ini halamannya itu 456, di belakangnya sudah lengkap tabel nilai-nilai dalam nilai-nilai dalam distribusi T. Ini menurut saya sangat bagus banget, ini bestseller ya teman-teman. Harganya juga lumayan miring. Saya ingatnya, saya tidak ingat persis satu buku untuk masing-masing ini berapa, kemudian yang ini berapa, yang ini berapa. Yang pasti yang saya ingat ada harga di antara buku ini yang 20.000 sekian gitu. Dan dia tidak terlalu mahal, pokoknya tidak terlalu mahal. Kemudian ini kan dari Yogyakarta dikirim ke Riau. Alhamdulillah aman banget bukunya. Kenapa? Karena sudah ini sudah disampul ya teman-teman, sudah disampul bukunya. Itu biayanya, sudah termasuk biaya pengiriman. Saya hanya membayar 263.000 dengan 7 buku teman-teman. 7 buah buku sudah masuk ini ongkos pengirimannya, 7 buah buku ini. 7. Jadi teman-teman jika ada yang mau pesan, teman-teman boleh langsung lihat di deskripsi ya. Ada di sana, saya letakkan nanti, tuliskan di sana linknya, teman-teman bisa langsung memesan di sini. Menurut saya lumayan sangat bagus, harganya miring, cocok banget buat kita yang mahasiswa dan pendidik-pendidik yang membutuhkan banyak referensi buku. Saya juga sempat cek di sana, sepertinya di toko ini banyak menyediakan buku-buku tentang pendidikan anak usia dini. Di sana ada pengembangan motorik, pengembangan bahasa. Di sana menurut saya banyak banget tentang pendidikan anak usia dini. Yang umum juga banyak, tapi yang pendidikan usia dini saya perhatikan lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa langsung cek tokonya juga ya teman-teman. Oke, Bunda Nani hanya sharing, unboxing buku-buku yang Bunda Nani pesan di Pustaka Fatin Agensi. Jadi itu di Yogyakarta teman-teman. Lumayan bagus bukunya, keren pokoknya menurut saya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Teman-teman boleh memberikan masukan atau memberikan beberapa pertanyaan. Dan nanti juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa akan ada nanti sesi konten Bunda Nani yang membahas tentang pertanyaan teman-teman yang menurut Bunda Nani itu sudah banyak banget, tidak sempat untuk dibalas satu persatu. Jadi di sini juga Bunda Nani mau mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya baik via media sosial, baik komen langsung di YouTube dan segala macam. Saya mohon maaf jika belum sempat terbalas. Akan Bunda Nani buat sebuah konten khusus menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah cukup lumayan banyak itu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.